Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua anak-anakku? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Habis PAT tadi ya. Sebelum dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Adit ya? Ayo Adit, silakan pimpin berdoa Adit. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, amin. Terima kasih, Adit. Mudah-mudahan dilancarkan ya, dan silakan diniatkan kalian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Sudah tampil ya. Nah, ini yang akan kalian pelajari pada pertemuan siang ini ya, pertemuan pertama, yaitu sifat koligatif larutan, di mana nanti hanya akan dua pokok bahasan yang akan dipelajari, konsentrasi larutan dan penurunan tekanan uap. Oke, mungkin kalian masih asing ya. Oke, apa yang akan kalian pelajari? Nah, sebelum masuk ke materi, di Cikande masih hujan ya, kemarin hujan, betul nggak? Betul, Pak. Ya, oke ya. Kalau musim hujan, biasanya pakaian basah susah keringnya ya kalau dijemur di luar ya. Iya, Pak. Iya, betul. Kalau pakaian basah habis dicuci nih, kita taruh di dalam rumah. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi pada pakaiannya? Lembab Pak ya? Bau apa, Pak? Jadi lembab. Mungkin nggak jadi kering. Mungkin tapi nggak terlalu kering banget, Pak. Oke, mungkin ya. Ada perpindahan antara massa air dari baju menuju udara, bukan, Pak? Oke, bagus. Punya Ya. Iya, Pak. Punya Pak. Itu muncul titik-titik air ya. Nah, kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini juga nanti kenapa kok bisa gitu? Kok bisa padahal airnya tidak dididihkan? Bagaimana proses tersebut bisa terjadi ya? Nanti kita hubungkan dengan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Oke, baik. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit konsepnya nih. Sudah siap ya? Siap, Pak. Baik. Kita lihat. Nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok satunya di sana ada Cici, Indah, Cornelia, Mila, Dava. Kemudian kelompok ini kelompok 3 yang di atas tadi ya. Ada Fakih, Rona, Aura, Imelda, Maria. Kemudian kelompok 2 ada Adit, Dela, Elena, Vanessa sama Finanda. Yang terakhir kelompok 4 ya. Oke, ada Patriot, Ria, Rika, Siti Nuraini sama Tirta. Roomnya ada linknya di situ ya. Nanti Bapak kasih waktu untuk kalian berdiskusi ya. Nanti ketika sesi diskusi kalian live dari room ini masuk ke room kelompok. Baik, ini pengertian awalnya ya. Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Jadi hanya dipengaruhi oleh Jumlah partikel zat terlarut. Tidak tergantung dari zat terlarut. Melda, apa zat terlarut, Mel? Zat terlarut itu zat yang dilarutkan oleh zat pelarut. Oke, betul. Contohnya, Tirta, apa Tirta contohnya? Gula bukan Pak? Gula diapain? Masukin ke air. Oke, gampang ya, gula dimasukkan ke air. Jadi zat terlarutnya apa? Air. Sifat koligatif larutan ada 4 tadi ya. Nanti kita belajar ini dulu, yang pertama dulu. Oke.
konsentrasi dan penurunan tekanan uap. Oke, nanti kalian ada 2. Kalian harus bisa menjelaskan tuh konsentrasi itu apa. Kemudian harus bisa menghitung penurunan tekanan uap larutan. Larutan garam. Oke. Nah, hati-hati kalau di tukang sop buah biasanya ada larutan gula ya, betul nggak? Iya Pak. Iya, Iya, Pak. Iya Pak, betul Pak. Ya. Warnanya kekuningan ya. Iya. Iya Pak. Nah, kok bisa warnanya kekuningan, terus agak kental-kental gitu tuh? Mungkin karena gula kuning. Nah, dia gulanya banyak banget ya. Gulanya Iya. banyak. Terus Oke, tapi warnanya kalau garam dapur, walaupun garamnya banyak, dia tetap warnanya tidak berubah. Ya, Iya. semakin banyak yang ditambahkan, konsentrasinya semakin tinggi. Merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Sudah Pak. Oke. sudah Pak. Ada 3 jenis konsentrasi yang akan kalian pelajari, yaitu molaritas, simbolnya M, molalitas, M juga tapi kecil ya, dan fraksi mol. Banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Massa, betul. 1000 gram. Oke. Massa per ml dikali 1000 per P atau massa pelarut. Nah, terakhir fraksi mol itu perbandingan. Jadi mol dibagi mol semua komponen. Ada 90 gram glukosa, terus ada 360 ml air. Apa nih? Langkah pertama nih. Iya. Jadi dicari apa? Iya, Pak. Maria, MR bukan, Pak. mol glukosa dan Air. iya. Mol air. Mol air. Dan Kita lihat ya. Langsung saja langkah pertama menentukan mol. Tuh, mol glukosa dan mol air. Mol glukosa itu massa dibagi mr, massanya 90. Mana sih 90? Nih 90. Dibagi mr-nya C6 H12 O6. C-nya 12 dikali 6, H-nya 1 dikali 12, O-nya 16 dikali 6, dijumlahkan 180. Didapat 0,5 mol. H2O itu 360 ml, sama saja dengan 360 gram. Ya. Massa kan? Massa dibagi mr. Mr-nya tinggal dihitung. H2O nya 1 dikali 2 ditambah O-nya 16. Jadi 18. Didapat 20 mol. Dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Didapat 0,98. Embun airnya. Embun air betul. Yang ada di tutup. Ini gelas tertutup nih, air. Nah, ini molekul air nih yang putih. Nah, ini molekul air. Ini air yang sudah menjadi gas. Tekanan atau kita simbolkan dengan P itu banyak atau tinggi. Nah, karena ditambahkan garam dapur, dia menjadi turun. Ya, tapi dia bergerak bebas tuh, ada yang ke atas, ke samping, ke bawah dan sebagainya. Bagaimana kalau ditambahkan garam dapur? Oke, ini pengertian untuk tekanan uap. Tekanan yang ditimbulkan pada saat terjadi keseimbangan antara jumlah partikel zat menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair. Untuk mendapatkannya tinggal dicari fraksi mol zat terlarut dikali tekanan uap pelarut murni. Misalnya ada tekanan uap jenuh air itu 30 mm Hg. Didapat 0,1 mol. 0,02. P0-nya. Baik, silakan kelompok 1 masuk. Jadi di ruangan ini ya, di ruangan utama, silakan kelompok 1. Cici, Indah, Cornelia, Mila, Dava, silakan keluar di room utama, masuk ke room kelompok 1. Gue bagian yang 3.1 deh. Kita berdua mas siapa ya?
Ya, 3.1, terus 3.12, 3.3, Dua. konsep semua. Woi, berarti gua sama Siapa, Dito cuma Finalda? nulis doang. Iya, sama Pinanda. Kita nulis dong. Gua Mayat nulis dong kan? Aku sama Iya, Mayat nanti nulis dong ngomong. kan? Enggak, nanti ngomong. Udah di itu nanti ngomong. Ya kan, Pak? Itu langsung aja ke next itu kan hanya indikator pencapaian. Nah, coba tuh, nah itu berikutnya. Nah, ini langsung ke sini aja. Oke? Ini soalnya, Yot. Ya kan itu modalitas ya, di bawahnya tuh bisa diisi tuh jawaban Anda. Ya. Maria mau bagikan layar aja yang Jawabannya di situ. Nah, terus contoh soal ada di Classroom, ada bahan ajar tuh. Nanti kamu bisa baca-baca di situ ada contoh soal. Udah ketemu belum, Pin? Bentar ya. Salah. Ini modalitas nih. Kan yang nulis 2 orang kan? Nggak usah langsung jawabannya kalau Langsung gitu. jawaban. Iya, jawaban lengkap ya. Ya, Ya, Pak. ya, Pak. Oke, bagus. Ayo Del nih, jawabannya nih. Mana nih? Gambar ilustrasi yang nomor 2 udah Ya. itu. Terus ini ya soal nomor 2. Nomor 2 nih, ntar lagi. Oke, bagus. Kelihatan. Ini ada nggak? Ada. Ada. Pertanyaan kedua, apa pengaruh penambahan zat terlarut pada tekanan uap larutan? Tuliskan selengkap mungkin alasannya dan berikan gambar ilustrasi untuk menjelaskan hal tersebut. Pengaruhnya itu terjadinya penurunan tekanan uap. Itu kali ya. Penurunan tekanan uap. Tapi ntar SS ya semuanya. Iya. Karena semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Berarti Setuju nggak yang lain? ilustrasinya yang tadi aja, Yang garam, yang ada garam. berarti digambar. Terus apa? Nama gambar siapa? Siapa yuk? Aku. Mel. Ada email. Yang tadi yang bulat-bulat itu kan? Yang sebelahnya air doang, sebelahnya garam. Silakan kembali ke ruangan utama. Yuk. Kita masuk ke ruang utama. Baik, sudah selesai semua? Atau kelompok 2 dulu? Siapa yang sudah siap mempresentasikan jawabannya? Silakan kelompok 2. Boleh, silakan nomor 1, nomor 2 ditampilkan biar teman-temannya bisa mengomentari. Ini udah kelihatan nggak? Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Jelasinnya gantian aja ya Pak. Ya, boleh. Pertanyaan yang pertama, konsentrasi terdiri dari beberapa macam, diantaranya molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Jelaskan perbedaan ketiganya. Nah, yang pertama di situ ada molaritas. Pengertian molaritas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Kemudian ada molalitas, itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Dan yang terakhir ada fraksi mol, itu menyatakan perbandingan mol salah satu komponen terhadap total semua komponen yang dilambangkan dengan. Oke, bagus. Untuk nomor 1 dulu, ada yang mau menanggapi? Siapa tadi? Imelda ya? Iya, Pak. Nomor 2 ya, Pak. Silakan. Jawabannya terjadinya penurunan tekanan uap pada larutan itu karena semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar atau sulit menguap. Bagus. Gambarnya? Kalau yang sebelah kanan itu air juga tapi ditambahin garam. Nah, penguapannya itu berkurang karena ada partikel-partikel garam ini. Oke, bagus. Bagus banget ya. Oke, boleh kasih aplaus buat kelompok 3. Terakhir deh, nomor 3. Saya, Pak. Oke, bagus. Oke, mangga. Konsep tekanan uap larutan sering digunakan pada Bapak cukupkan sampai sekian dulu. Isi absen ada di komen lembar kerja yang sudah tadi share ya, di-share di Google Form. Nah, 1 orang nulis di form. Nah, yang lainnya silakan. Berarti kalau 1 kelompok 4 orang, yang 1 di form, berarti yang 3
tulis di buku tugas masing-masing, dikumpulkan di Google Classroom. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Bagus. Cukup? Cukup, Pak. Oke. Kalau cukup, terima kasih banyak telah hadir, telah aktif, telah memperhatikan dengan seksama ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan pimpin doa. Siapa tadi KM? Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya lebih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ruangan. Ya.